Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah samaan dari kaleng tomat, coklat, dan brokoli? Apakah itu? Karbohidrat? Tidak. Protein? Tidak. Lemak? Tidak. Serangga. Ya, serangga menyeramkan yang kamu coba untuk usir keluar dari rumahmu. Betul sekali. Sekarang inilah yang kamu perlu ketahui. Serangga ada di sebagian besar makanan kita. Dan mereka sehat dan aman untuk makanan yang kita konsumsi. Apa? Iya, kau mendengarnya dengan benar. Vegan dan vegetarian. Kamu mungkin harus mempertimbangkan kembali makan sayuran. Karena kenyataannya adalah kamu mengkonsumsi sekitar 1-2 pon kecoa, lalat, belatung, dan serangga menyeramkan lainnya yang tersembunyi dalam makanan Anda setiap tahunnya. Produk kami dan makanan kaleng penuh dengan sedikit serangga. Semuanya, mulai dari brokoli, bayam, hingga tomat kalengan, bisa mengandung kepala, kaki, rongga dada, dan bahkan seluruh serangga. Apa? Pada titik ini, kau mungkin berpikir, bagaimana ini bisa dibolehkan? Apakah ini aman? Nah, FDA memiliki buku pegangan untuk tingkat cacat alami yang tidak terhindarkan dalam makanan dan serangga. Hal itu tidak akan menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia. Hampir semua yang kita konsumsi memiliki sejumlah bagian serangga di dalamnya, yang dimana FDA menganggap aman untuk dikonsumsi manusia, termasuk makanan kesehatan, junk food, makanan ringan, dan minuman. Ya, itu benar. Mari kita lihat beberapa fakta yang lebih mengejutkan. Hingga 8 bagian serangga diizinkan secara hukum oleh FDA di setiap batang coklat. Makan 100 pon coklat berarti kamu bisa mengkonsumsi hingga 1 pon serangga. Jadi lain kali, jika Anda ingin memberi hadiah khusus pada seseorang untuk sekotak coklat, pikirkan lagi. Makan 100 pon roti berarti Anda bisa mengkonsumsi hingga 1,5 pon serangga. Serangga bahkan ada di minuman tertentu. Tahukah Anda, hingga 5% dari buih di setiap bir adalah serangga. Jadi, lain kali kamu pergi untuk membeli bir, minta bartender untuk bir serangga. Di setiap kaleng berukuran 3,5 ons, diperbolehkan hingga 19 belatung dan 74 tungau. Sepotong kue red velvet yang sangat kamu cintai, mengandung carmine, warna makanan merah yang hidup, yang dibuat dari perut serangga perempuan Afrika yang mirip sekali dengan kumbang Afrika. Selama berabad-abad, manusia telah mengkonsumsi serangga mulai dari belalang hingga kumbang, rayap, ulat bulu, dan capung. Ini bahkan memiliki nama entomopagi. Hampir 2000 spesies serangga telah dikonsumsi di negara Asia, Afrika, Meksiko, dan Amerika Selatan. Ini pun termasuk 235 spesies kupu-kupu dan juga ngengat, 344 kumbang, 313 semut, lebah, dan tawon, 239 belalang, jangkrik, dan kecoa, 39 rayap, dan juga 20 ekor capung, dan beserta jangkrik. Seseorang panggilkan pembasmi. Sekarang mari kita lihat beberapa manfaat dari mengkonsumsi serangga ini yang sedang kami hindari. Serangga adalah sumber protein yang lebih berkelanjutan untuk populasi yang tumbuh di seluruh dunia dibandingkan dengan sumber protein yang lebih luas yang bisa diterima. Selain protein, serangga juga merupakan sumber yang kaya energi seperti lemak, serat, vitamin, dan mineral. Resiko penyakit atau virus seperti flu babi berkurang karena serangga secara genetik sangat berbeda dari manusia. Dampak lingkungan dari serangga pertanian untuk makanan jauh lebih rendah daripada peternakan karena mereka menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit air 95%. 80% dari tubuh jangkrik dapat dimakan dibandingkan dengan hanya 40% dari sapi dan 50% dari tubuh ayam. Jadi faktanya adalah bahwa serangga mungkin merupakan cara terbaik untuk memberi makan populasi kita yang sedang tumbuh dan tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Permintaan protein berbasis daging juga meningkat. Jika setiap orang mulai makan daging sebanyak yang dilakukan orang Amerika, itu akan membutuhkan lebih banyak wilayah daratan daripada yang ada di planet ini. Nah, jika kamu mengatasi faktor menjijikkan, kamu bisa membuat pilihan cerdas dengan menambahkan beberapa serangga ini ke dalam makananmu. Bagaimana? Kamu tertarik? Bagaimana mungkin makhluk memakan sesama jenisnya sendiri? Pernah berpikir seperti apa jadinya jika manusia memakan manusia lain untuk bertahan hidup? Itu akan sangat menjijikkan. Namun, di dunia binatang, kanibalisme cukup umum terjadi. Banyak spesies hewan memakan jenisnya sendiri untuk bertahan hidup atau untuk melindungi rumah mereka dari pemangsa. Tapi Anda tidak akan curiga bahwa kelima hewan ini benar-benar beralih menjadikan jenisnya sendiri sebagai sumber makanan. Hamster,
Mungkin terlihat lucu, tapi sebagian besar spesies hamster adalah kanibal. Baik hamster jantan dan betina memakan anak-anak mereka jika mereka lemah atau sakit. Seekor betina bisa membunuh bayinya jika jumlah mereka terlalu banyak dan jika dia tidak bisa membela mereka ketika wilayahnya dalam bahaya. Belalang sembah. Jelas, itu tidak sesuci seperti namanya. Spesies betina belalang sembah terkadang menggigit kepala kekasihnya segera setelah dia kawin untuk menopang dirinya sendiri dan untuk merawat calon keturunannya. Ini juga jadi lebih mudah karena ukuran jantan umumnya lebih kecil. Kelinci sangat menggemaskan dan juga sangat bersih. Sangat bersih sehingga induknya memakan anaknya hanya untuk menjaga semuanya tetap bersih setelah melahirkan. Induk kelinci kadang-kadang juga memakan bayinya jika dia merasakan ada predator untuk melindungi dirinya dan juga kelinci-kelinci lainnya. Dan dikenal juga bahwa kelinci memakan bayi mereka jika mereka sangat kelaparan, haus, atau kedinginan. Beruang kutub. Baru-baru ini tercatat bahwa beruang kutub terpaksa memakan anak-anak mereka sendiri karena pemanasan global. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk berburu anjing laut karena hilangnya balok es. Karena itu untuk bertahan hidup, mereka terpaksa memakan bayi mereka sendiri. Ayam. Ayam mematuk satu sama lain untuk membangun kekuasaan dan hierarki. Atau disebut juga pecking order. Ayam juga secara membabi buta meniru satu sama lain, jadi jika satu ayam mulai mematuk yang lainnya, sisanya akan mengikuti. Dengan demikian mengubahnya menjadi kanibal. Dan juga telah diidentifikasi bahwa ayam yang kekurangan kalsium kadang-kadang memakan telurnya sendiri. Jadi jika Anda merasa menyesal makan telur, jangan khawatir, ayam juga memakannya. Apa yang akan terjadi jika semua lebah mati? Kata sebagian orang, dunia akan berakhir terbakar api. Yang lain bilang akan berakhir beku. Kamu pernah nanya, bagaimana dunia akan benar-benar berakhir? Nah, teori Albert Einstein mengutip, jika lebah menghilang dari muka bumi, manusia hanya memiliki 4 tahun lagi untuk hidup. Menakutkan, bukan? Juga benar, tetapi mengapa lebah begitu penting? Dan apa yang terjadi jika semua lebah benar-benar mati? Apakah ini akan menjadi akhir dari kita? Lebah membuat bingung manusia. Serangga ini dapat membuat sesuatu jadi semanis madu, tetapi mereka juga dapat memberikan sengatan yang menyakitkan. Lalu, mengapa mereka begitu penting dan apa yang akan terjadi jika semua lebah mati? Terlepas dari tidak ada lilin lebah dan tidak ada madu, kita pasti akan kehilangan lebih dari itu. Ada lebih dari 20.000 spesies lebah di dunia. Mereka adalah kelompok penyerbuk serangga yang paling penting dan begini cara kerjanya. Seekor lebah mendatangi bunga untuk mengumpulkan nektar, serbuk sari dari bunga, kemudian menempel ke tubuh lebah. Lebah kemudian membawa serbuk sari ke bunga lain. Beberapa serbuk sari menular ke bagian reproduksi bunga ini dan proses penyerbukan selesai. Banyak lebah berevolusi bersama dengan bunga-bunga ini dan ya, mereka adalah bagian mendasar dari siklus hidup mereka. Tanaman ini kemungkinan akan punah tanpa proses penyerbukan sederhana yang dilakukan oleh lebah. Misalnya, blueberry dan cherry mengandalkan lebah sekitar 90% penyerbukan mereka. Mekanisme sederhana ini bertanggung jawab atas produksi 70% benih, buah, sayuran, dan kacang-kacangan yang kita konsumsi setiap hari. Bukan hanya tanaman yang bergantung pada lebah, hewan juga. Mereka bergantung pada lebah untuk makanan mereka. Jika semua lebah hilang, sebagian besar spesies hewan alami juga akan mengikuti. Lebah bertanggung jawab atas produksi banyak biji, kacang-kacangan, beri, dan buah yang berfungsi sebagai sumber makanan vital bagi sebagian besar hewan. Semua perubahan ini pasti akan memiliki efek riak pada ekosistem kita yang akan berdampak baik bagi manusia, yang berarti dunia tanpa lebah dapat berjuang untuk mempertahankan populasi manusia global sebesar 7,8 miliar. 1 dari setiap 3 makanan yang kita makan sebenarnya karena lebah. Makanan yang kita pikir mudah didapat akan mengalami penurunan produksi dan di supermarket hanya ada separuh jumlah buah dan sayuran. Dari yang sangat mendasar seperti almond, apel, brokoli, stroberi, mentimun, dan bahkan kapas hingga biji alfalfa yang diserbuki oleh lebah yang digunakan untuk pakan sapi perah akan hilang begitu saja. Kamu bisa bayangkan, gangguan pada tautan utama di rantai makanan ini bisa mengubah seluruh cara hidup kita. Untuk menyederhanakan, seperti yang dikatakan Einstein, nggak ada lebah, nggak ada lagi tanaman, nggak ada hewan, nggak ada manusia. Sangat menakutkan, bukan? Dan yang lebih mengerikan adalah kita kehilangan lebah pada tingkat yang mengkhawatirkan.
para ilmuwan dan peternak lebah mengelola sarang lebah madu dan mencoba menghentikan orang membunuh mereka, dan orang tidak terlalu peduli melindungi lebah madu. Banyak koloni lebah menghadapi fenomena yang disebut colony collapse disorder, yang berarti kematian tiba-tiba dari koloni lebah yang menyisakan sangat sedikit lebah sehat dari sarang ke sarang untuk bertahan hidup. Sejumlah besar lebah mati setiap tahun, dan para ilmuwan meyakini aktivitas manusia harus disalahkan untuk ini. Penggunaan pestisida secara berlebihan, perubahan iklim buatan manusia, praktik pemilihan lebah yang buruk, dan hilangnya habitat, semua memberikan efek buruk pada populasi lebah. Jadi, bagaimana kita bisa bantu? Untuk memulai, mari kita didik diri kita dan generasi selanjutnya tentang lebah. Lebah tidak berbahaya. Mereka mencari makan di atas bunga dan tidak menyerang manusia kecuali mereka terancam. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita pasti akan belajar untuk menghargai mereka dengan lebih baik. Mari kita coba menanam tanaman ramah lebah. Lebah madu membutuhkan banyak tanaman untuk mempertahankan sarangnya. Mari kita juga menghindari penggunaan pestisida dan melindungi kumpulan lebah. Jika Anda menemukannya, telepon pemelihara lebah lokal Anda, dukung sarangnya jika Anda bisa, dan sebarkan kesadaran. Kita tahu sengatan itu sakit. Manusia benar-benar membutuhkan teman yang bisa terbang ini. Jadi, tolong lakukan apa yang kamu bisa. Cintai alam, dan alam akan mencintaimu juga. Bertanggung jawab, berbuat baik, dan selalu bahagia. Kamu ditegur karena membungkuk di meja makan? Atau apakah kamu berulang kali diberitahu untuk berdiri tegak atau jangan bongkok? Komentar seperti itu mungkin membuatmu jengkel. Tetapi itu tidak salah. Dari tingkat rasa sakitmu hingga kepercayaan dirimu, postur tubuhmu berdampak lebih dari apa yang kamu pikirkan. Postur tubuhmu saat duduk atau berdiri adalah fondasi untuk setiap gerakan yang dilakukan tubuh dan dapat memainkan peran penting dalam bagaimana tubuhmu dapat beradaptasi dengan tekanan yang diberikan padanya. Tekanan ini termasuk duduk dalam posisi canggung atau membawa beban berat, atau yang paling penting, gravitasi. Dengan postur yang salah, otot harus bekerja lebih keras agar kamu tetap seimbang dan tegak. Seiring waktu, postur yang buruk dapat melemahkan tubuhmu dan menyebabkan masalah lain seperti 1. Menimbulkan kausan ekstra pada sendi dan ligamenmu. 2. Meningkatkan kemungkinan cedera. 3. Membuat beberapa organ seperti paru-parumu kurang efisien. 4. Mempengaruhi kondisi emosionalmu dan kepekaan terhadap rasa sakit. Banyak penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata postur tubuh kita semakin memburuk dengan meningkatnya penggunaan komputer, perangkat seluler, dan elektronik lainnya yang mendorong pandangan ke bawah untuk periode waktu yang lama. Jadi, bagaimana postur yang baik? Ketika kamu melihat tulang belakang dari depan atau belakang, semua vertebra harus sejajar dalam garis lurus yang ditumpuk satu sama lain. Dari samping, tulang belakang harus memiliki 3 kurva, 1 di leher, 1 di bahu, dan 1 di bagian belakangmu. Jika mereka disejajarkan dengan benar, ketika kamu berdiri, kamu harus dapat menarik garis lurus dari titik tepat di depan bahumu, ke belakang pinggul, ke depan lutut, ke berapa inci di depan pergelangan kakimu. Ini menjaga pusat gravitasimu tepat di atas basis dukungan yang memungkinkanmu bergerak lebih efisien dengan sedikit ketegangan otot. Saat duduk, leher harus tegak, jangan dimiringkan ke depan. Bahu harus rileks dengan lengan dekat ke tubuhmu. Kakimu harus rata di lantai dengan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat. Berikut ini beberapa tips untuk memperbaiki postur tubuhmu. Jika kamu menghabiskan banyak waktu di meja, cobalah mengaturnya kembali. Pastikan semua bagian tubuh seperti pergelangan tangan dan siku didukung. Kamu dapat menaikkan layar sehingga setinggi mata atau tepat di bawah batas mata. Kamu juga harus mencoba tidur miring dengan leher ditopang dengan benar dan bantal di antara kedua kaki. Kenakan sepatu dengan dukungan lengkung yang baik dan tumit rendah. Tidak ada lagi sepatu hak tinggi. Ransel harus dikenakan saat bersentuhan dengan punggung dan seimbang. Jika kamu sering duduk, bangun dan bergeraklah sesekali dan pastikan untuk berolahraga. Menggunakan otot-ototmu akan membuat mereka tetap bugar untuk mendukung semua gerakan tubuh. Konsultasikan dengan terapis fisik jika benar-benar khawatir tentang postur tubuhmu. Kami harap kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih telah like. Kamu tahu nggak sedang diawasi? Setiap saat, setiap tindakan, reaksi, dan gerakan fisik sedang diperhitungkan. Kamu dihakimi sepanjang waktu, suka atau tidak. Isyarat dan gerak tubuhmu menceritakan tentang kamu.
Bahasa tubuh dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Kamu hanya perlu membaca yang tersirat, dan begitu kamu melakukannya, kamu mendapatkan manfaat dari sini. Mari selami beberapa contoh mempelajari cara membaca pikiran seseorang. Mengusap hidungmu saat berbicara menyatakan bahwa kamu nggak jujur. Ungkapan mengusap hidung bermakna mengingatkan seseorang tentang kesalahan atau kegagalan berulang kali yang tidak mereka sukai. Mengusap mata berarti kamu ragu atau nggak percaya dengan apa yang kamu dengar, kecuali jika kamu terkena flu atau ada sesuatu yang nyangkut di mata kamu. Ekspresi mikro adalah sinyal nonverbal umum lainnya yang perlu kamu perhatikan. Ungkapan-ungkapan ini mungkin muncul secepat 1/25 detik, tetapi mereka biasanya mengungkapkan keadaan pikiran seseorang selama percakapan dan akan membantu kamu memahami apa yang mereka lindungi atau sembunyikan. Bahkan mulut kamu dan variasi yang kamu buat dengannya mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Menutup mulut kamu mungkin sopan jika orang itu menguap atau batuk, tetapi kadang-kadang digunakan untuk menyembunyikan emosi atau perasaan kamu tentang topik yang dibahas. Bibir yang mengerut mungkin menjadi indikator ketidakpercayaan atau ketidaksetujuan. Menggigit bibir menunjukkan bahwa kamu stres, cemas, atau khawatir. Menggigit bibir yang sama jika disertai dengan seringai bisa dianggap genit. Bukan hanya ini, tindakan sederhana pun dapat ditafsirkan berbeda. Seperti memelintir rambutmu saat rapat bisa jadi menandakan kamu bingung atau nggak fokus. Mungkin juga kamu gugup dan kurang percaya diri. Sementara di sisi lain, jika kamu memelintir rambutmu dengan senyum manis dan alis yang berkerut, kamu bisa terlihat genit. Berdiri dengan tangan tergenggam di belakang mungkin tampak seperti posisi yang nyaman untuk berdiri. Namun, ini dapat menunjukkan bahwa kamu nggak nyaman dan berusaha mengendalikan amarah kamu. Ujung ke ujung jari kaki adalah sinyal nonverbal lain yang sangat mudah ditangkap. Tapi kebanyakan orang cenderung mengabaikannya. Saat bercakap-cakap dengan seseorang, jari-jari kaki kamu biasanya mengarah ke orang lain. Karenanya, jari kaki mengarah ke ujung kaki. Ketika seseorang memalingkan kakinya ke arah luar atau terus menggerakkannya berulang kali, itu adalah tanda bahwa dia ingin pergi. Berkedip terlalu sering dapat menunjukkan bahwa kamu merasa nggak nyaman dan dalam kesulitan. Sementara ketika kamu kurang berkedip, itu menunjukkan bahwa kamu lebih fokus dan kamu mencoba mengendalikan gerakan mata kamu. Ini dan banyak lagi tanda-tanda nonverbal menyampaikan pesan tentang dirimu. Jadi, lain kali kamu membuat tindakan atau bereaksi dengan cara tertentu, ingatlah, seseorang sedang memperhatikan. Hari ini kita akan membahas topik yang paling diperdebatkan. Apakah wanita lebih baik daripada pria? Apakah pria mengabaikan wanita? Apakah wanita lebih cerdas daripada pria? Pria versus wanita. Siapa yang lebih baik? Bukankah ini tampak seperti argumen yang gak pernah berakhir tanpa ada yang benar-benar menang? Baiklah, kita akan beri beberapa fakta menarik yang didukung oleh sains yang akan membantumu membedakan jenis kelamin mana yang lebih baik, lelaki atau perempuan. Mari kita mulai. 1. Pada dasarnya, wanita lebih tenang, pria lebih agresif. Kamu tahu ini fakta yang sebenarnya? Sesuai penelitian, saat tertekan dan stres, pria dan wanita sama-sama melepaskan hormon oksitosin. Testosteron dan oksitosin memiliki kecenderungan untuk membuat pria lebih agresif. Sementara reaksi antara estrogen dan oksitosin cenderung menciptakan efek menenangkan. 2. Pria tidak mendengarkan saat wanita ngomel. Pria memblokir kebisingan dan rangsangan akustik yang tidak diinginkan karena selama perkembangan otak janin pria, testosteron berdampak pada pembentukan sistem pendengaran, membuatnya menghalangi suara yang tidak diinginkan dan rangsangan akustik berulang. Sedangkan wanita memiliki neuron 11% lebih banyak daripada anak laki-laki di pusat otak yang mengontrol bahasa dan pendengaran. Perempuan tidak hanya mendengar lebih baik daripada laki-laki, tetapi mereka juga dapat membedakan antara rentang nada emosi yang lebih luas seperti tangisan bayi karena mereka berevolusi menjadi pengasuh. 3. Pria dan wanita melihat secara berbeda. Menurut penelitian, baik pria maupun wanita melihat sesuatu secara berbeda. Retina pria lebih tebal dan jumlah sel magnoseluler, yaitu sel M, lebih banyak jumlahnya, lebih besar dan didistribusikan ke seluruh retina. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk melacak pergerakan objek. Itu sebabnya, jika diperhatikan, bayi laki-laki lebih suka melihat benda bergerak. Sementara retina wanita lebih tipis. Ia memiliki jumlah sel parvoseluler yang lebih tinggi, yaitu sel P. Tetapi mereka berukuran lebih kecil dan terkonsentrasi di sekitar pusat retina. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi objek dan menganalisis tekstur dan warna. Karenanya, bayi perempuan lebih suka melihat wajah seorang wanita muda. 4. Pria dan wanita merasa dan berpikir berbeda. Studi mendapati otak wanita relatif lebih aktif daripada pria di banyak area. Korteks prefrontal yang
bertanggung jawab untuk fokus, kontrol, dan area limbik atau emosional lebih aktif pada otak wanita. Wanita cenderung menggunakan kedua belahan otak untuk berpikir dan melakukan fungsi. Jalur serat dalam otak perempuan cenderung zigzag antara sisi otak kiri atau logis dan kanan kreatif. Laki-laki di sisi lain menggunakan belahan otak kiri. Pada otak laki-laki, jalur serat berjalan bolak-balik di setiap belahan otak. Mereka cenderung memiliki koneksi yang lebih kuat dari depan ke belakang yang dapat menghasilkan persepsi yang meningkat dan keterampilan motorik yang lebih kuat. Pusat visual dan koordinasi otak mereka lebih aktif. 5. Struktur fisik pria dan wanita. Wanita kebanyakan memiliki distribusi lemak ginoid, yang berarti akumulasi kelebihan lemak di sekitar daerah pinggul, pantat, dan paha. Ini biasanya disebut sebagai tubuh berbentuk buah pir, di mana pinggul dan pantat jauh lebih besar dari pinggang. Bukti menunjukkan bahwa ini dikendalikan oleh hormon reproduksi wanita seperti estrogen, karena mereka disimpan dalam lemak dan memberikan makanan untuk perkembangan janin. Namun, setelah menopause, tubuh mereka cenderung mengadopsi distribusi lemak android yang diikuti pria. Pria pada umumnya memiliki distribusi lemak android, yang berarti lemak disimpan sebagian besar di sekitar batang, daerah perut, atau tubuh bagian atas. Jadi, kebanyakan pria cenderung memiliki perut bir. Ini biasanya disebut sebagai tubuh berbentuk apel, di mana pinggang jauh lebih besar daripada pinggul. Penyimpanan lemak android juga dikendalikan oleh testosteron, hormon reproduksi pria. Namun, tingkat testosteron lebih tinggi atau lebih rendah didapati berkorelasi dengan jumlah penyimpanan lemak. Kesimpulannya, pria dan wanita keduanya makhluk yang berbeda. Mana yang lebih baik, kita tidak bisa membandingkannya.